Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gua Rayut dan kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Nan Mahan Ala. Film ini dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Susen Tiran, dibintangi oleh Karti Jayaprakash dan juga si Uwu Kajal Agrawal. Mengisahkan tentang seorang pria yang seringkali dianggap bodoh, tetapi ternyata dia cukup berbahaya. Oke, sedikit peringatan buat kalian yang kurang menyukai film action dan pembunuhan, lebih baik tinggalkan saja video ini karena akan banyak sekali pembunuhan dan aksi yang cukup mengerikan di dalamnya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria pengangguran bernama Jiva. Jiva merupakan seorang pemuda yang serba konyol dalam bertingkah. Dan Jiva juga berasal dari keluarga kasta rendah. Suatu hari, Jiva menghadiri pesta pernikahan sepupunya bersama para sahabatnya. Di dalam pesta, Jiva melihat seorang gadis cantik yang membuat hatinya meleleh. Jiva menanyakan pada sepupunya tentang siapa gadis cantik itu dan apakah dia sudah mempunyai pacar. Sepupunya mengatakan kalau gadis itu bernama Yanti dan dia tidak pernah berpacaran. Tanpa berpikir panjang, Jiva pun langsung mendekatinya dan tanpa basa-basi juga, Jiva langsung menanyakan tentang cinta. Jiva mempunyai mulut yang sangat ampuh untuk membuat wanita jadi penasaran dengannya. Bahkan saat Jiva sedang makan, Jiva mengatakan pada temannya kalau Jiva sangat yakin Yanti akan segera mencarinya. Dan terbukti Yanti langsung menghampirinya untuk kembali menanyakan tentang apa yang ia ucapkan sebelumnya. Jiva pun kembali menggoda dan mengeluarkan kata-kata yang membingungkan sehingga Yanti semakin penasaran dan merasa jatuh cinta pada Jiva. Yanti terus memperhatikan Jiva sampai Jiva berpamitan pulang dari pesta ini. Yanti pun terlihat masih penasaran dengannya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan sebuah adegan yang mengerikan di mana terlihat ada seorang pria berambut keriting yang sedang menyiapkan talenan dan golok, lalu kemudian ia mengeluarkan seekor mayat wanita dari dalam longan dan ia memotong-motong jasad wanita itu menjadi beberapa bagian. Scene kembali lagi pada si beban keluarga yang saking tidak bergunanya. Setiap hari Jiva pekerjaannya mengganggu ibunya yang sedang masak dan menjahili adiknya yang sedang menonton TV. Ayahnya Jiva bekerja sebagai supir angkot. Saat Jiva akan keluar untuk nongkrong di warung, ia terlebih dahulu mengambil uang ayahnya di kantong dan hal ini sudah menjadi kebiasaannya. Saat di warung, Jiva menelpon sepupunya untuk meminta nomor telepon Yanti. Sepupunya memberikan dan ternyata Yanti juga sedang curhat tentang Jiva pada temannya. Jiva menelpon dan mengajaknya makan malam di luar. Yanti terlihat gembira, tetapi temannya menyayangkan keputusan Yanti dan ia juga menghimbau agar Yanti tidak langsung percaya dengan orang yang baru ia kenal. Apalagi langsung jatuh cinta. Apalagi Jiva berasal dari keluarga kasta rendah. Temannya akan ikut makan malam bersamanya guna memastikan apakah Jiva merupakan orang yang layak untuk Yanti. Saat akan bertemu, temannya mengajarkan Yanti agar ia tidak terlalu memberikan senyuman padanya dan sedikit jual mahal begitu. Tetapi nyatanya Yanti sangat jatuh cinta dan terlihat sangat senang saat bertemu dengan Jiva. Sampai akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Beberapa hari kemudian Yanti memberitahu pada Jiva kalau ayahnya telah mengetahui hubungan mereka. Tetapi akhir-akhir ini ayah tak mau berbicara dengan Yanti. Sepertinya ayah tidak suka dengan adanya hubungan ini. Yanti melarang Jiva untuk menemui ayahnya. Tetapi Jiva tetap ngeyel dan mendatangi rumah Yanti guna berbicara dengan ayahnya. Saat ia bertemu, Jiva mengatakan kalau dirinya berpacaran dengan Yanti dan benar-benar saling mencintai. Ayahnya bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Jiva menjawab kalau dirinya belum mempunyai pekerjaan. "Lalu di mana rumahmu?" Jiva menjawab kalau dirinya tidak mempunyai rumah, ia tinggal di rumah kontrakan bersama keluarganya. Sangat dapat dipastikan kalau ayah Yanti tidak menyukai Jiva secara finansial. Dengan berat hati ayahnya memberi kesempatan pada Jiva. Ia menyuruh Jiva untuk datang kembali setelah 6 bulan dengan pekerjaannya agar dapat memberi kehidupan yang layak untuk Yanti. Jiva pun berjanji akan segera mendapatkan pekerjaan dan ia berpamitan pulang. Singkat cerita, Jiva sudah mendapatkan pekerjaan dari temannya. Jiva akan bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang di sebuah perusahaan simpan pinjam jaminan BPKB motor. Hari ini adalah hari pertama ia masuk kerja.
Ayah dan ibunya sangat terharu karena pada akhirnya Jiva mau bekerja juga setelah menjadi pengangguran seumur hidupnya. Tak lupa Jiva pun meminta uang saku pada ayah dan ibunya. Saat ia hendak berangkat, ia mendapati kerumunan di sebuah jembatan. Jiva dan temannya melihat untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata di bawah jembatan terdapat wartawan dan juga polisi yang sedang mengumpulkan potongan-potongan tubuh seorang wanita yang diduga korban mutilasi. Jiva sangat geram terhadap pelaku pembunuhan itu. Menurutnya, jika si pelaku sampai tertangkap, ia tidak layak hidup di penjara. Ia harus dibunuh atau digantung seperti hukum di Arab Saudi. Jiva menagih hutang pada seseorang yang angsurannya sudah menunggak selama 3 bulan. Tetapi orang itu sedang tidak punya uang dan ia menceritakan kondisi keluarganya yang sedang kesulitan. Jiva sangat kasihan dan mengajak anaknya untuk membelikan jajan di warung. Selanjutnya ia mendatangi rumah target yang akan ia tagih berikutnya. Tetapi saat ia masuk ke rumahnya, kebetulan ada siaran langsung final kriket antara India melawan Pakistan. Dan India dikalahkan oleh Pakistan. Mereka semua berduka atas kekalahan timnas kesayangannya sehingga Jiva tak kuasa untuk menagih hutangnya. Lalu di sore harinya, Jiva bertemu dengan temannya dan temannya bertanya berapa nota yang telah berhasil ia tagih. Jiva mengatakan kalau dirinya tidak mendapat satupun pembayaran karena ia tak tega saat melihat para keluarga yang sedang kesusahan. Rekannya mengatakan, jika kau mendengar keluh kesah mereka, kau tak akan mendapatkan uang dari mereka. Dan jika kau tak mendapatkan uang, otomatis manajer akan segera memecatmu. Kau harus menagih mereka dengan cara memaksa atau mengancam agar mereka membayar hutangnya. Keesokan harinya, Jiva kembali bekerja, tetapi lagi-lagi ia mendengar keluh kesah targetnya sehingga ia tak kuasa untuk menagih hutangnya. Beberapa hari kemudian, rekannya memberitahu kalau manajer telah menunggunya dan sepertinya Jiva akan dipecat dari perusahaan ini. Dan benar saja Jiva dimarahi oleh manajer dan Jiva dipecat dari perusahaan ini. Jiva bertemu Yanti di sebuah kafe. Sebelumnya, Yanti sangat senang karena Jiva sudah mendapat pekerjaan. Tetapi hari ini, Yanti kecewa karena Jiva dipecat dari pekerjaannya, sedangkan Jiva merasa biasa-biasa saja dengan hal ini. Saat itu juga Jiva mendapat telepon dari ayah Yanti. Ayahnya Yanti sedang menunggu Jiva di sebuah restoran. Jiva diminta segera datang ke restoran tersebut. Ternyata ayahnya Yanti sedang bersama bos gangster yang sangat berbahaya. Bos gangster ini bernama Ali. Ayahnya Yanti menyuruh Ali untuk memberi peringatan pada Jiva agar tidak mendekati anaknya lagi. Namun saat Jiva sampai di sini, ternyata Ali dan Jiva adalah teman sebangku di masa sekolah dulu. Keluarga mereka pun saling kenal. Dulunya mereka merupakan sahabat sejati, namun mereka berdua terpisah setelah Ali pergi dari rumah meninggalkan keluarganya dan memilih hidup di jalanan sampai ia menjadi bos gangster seperti sekarang ini. Jiva juga sering mendengar nama Ali di berita koran dan televisi tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ali dan gengnya. Nama Ali yang sangat ditakuti oleh masyarakat kini bak ayam sayur saat Jiva meledek tentang wanita yang ia cintai di masa lalu. Jiva dan Ali benar-benar terlihat sangat akrab. Ali mengajak Jiva ke tempatnya dan memperkenalkan istrinya. Istrinya mengatakan semenjak ia menikah, ia tidak pernah melihat Ali tertawa. Tetapi hari ini, Ali kembali tertawa seperti pada saat mereka berpacaran dulu. Ali menawarkan sebuah permintaan pada Jiva. Ali berjanji akan memberi apapun yang Jiva inginkan. Namun Jiva hanya meminta sepotong daging yang sedang dibakar di hadapannya. Ali mengatakan pada Jiva kalau ayahnya Yanti meminta Ali untuk memberi ancaman pada Jiva agar berhenti mendekati anaknya. Jiva terlihat sangat sedih. Ali segera menelpon ayah Yanti dan mengancamnya agar mau merestui hubungan Jiva dengan Yanti. Ayahnya Yanti sangat takut pada Ali mengingat Ali adalah bos gangster yang cukup terkenal di kota ini. Sementara itu ayahnya Jiva yang merupakan supir angkot, ia sedang diamati oleh pemuda yang kala itu memutilasi seorang gadis. Pemuda ini berencana akan membunuh ayahnya Jiva. Di malam harinya, saat ayahnya Jiva sedang melintas di jalan, tiba-tiba pemuda berambut keriting itu dengan sengaja menabraknya menggunakan mobil. Pemuda rambut keriting itu turun untuk memastikan apakah ia benar-benar sudah tewas. Tetapi saat itu juga ada warga yang menghampirinya sehingga pemuda itu bergegas kabur.
Di rumah sakit, Jiva berusaha menenangkan ibu dan adiknya. Pemuda rambut keriting itu mendatangi rumah sakit untuk mencari tahu apakah ia tewas atau tidak. Si rambut keriting mendengar pembicaraan dokter yang sedang memberitahu pada Jiva kalau ayahnya baik-baik saja dan hanya terdapat beberapa luka ringan yang bisa dirawat di rumah oleh keluarganya. Mungkin esok hari ia sudah bisa dibawa pulang. Si rambut keriting disalahkan oleh rekannya yang bernama Tony karena tidak berhasil membuatnya tewas saat itu juga. Si keriting berkata pada Tony, sebaiknya kita tidak membunuh supir angkot itu sekarang. Saya mempunyai paman yang merupakan anggota gangster. Sebaiknya kita ceritakan masalah ini pada paman saya. Saya yakin dia akan membantu kita. Keesokan harinya, Tony dan si keriting mendatangi kediaman pamannya dan mengatakan kalau dirinya sedang ketakutan karena telah melakukan pembunuhan dan polisi sedang terus menyelidiki kasusnya. Paman ini bernama Taat. Taat merupakan anak buah Ali. Si keriting menceritakan pada pamannya, pada saat itu Tony mencintai seorang gadis, tetapi gadis itu tidak menyukainya sehingga Tony merasa sakit hati dengannya. Mereka berencana menculik gadis itu. Mereka meminta supir angkot untuk mengantarkannya ke suatu tempat yang biasa gadis itu belanja dan akan naik angkot. Saat mereka sampai, rencana mereka berjalan dengan baik. Gadis itu langsung memasuki angkot yang terdapat si keriting dan temannya. Gadis itu terlihat ketakutan. Sebelumnya, mereka pikir supir angkot itu akan diam ketika dikasih sejumlah uang. Tetapi ternyata, supir angkot itu menolak saat diberi uang dan terus mengatakan bahwa mereka telah menjebak dan berencana menculiknya. Saat mereka turun pun, supir angkot itu terus mengatakan kalau mereka melakukan penculikan. Keriting dan rekannya membawa gadis itu kepada Tony. Sampai akhirnya mereka semua menikmati tubuh gadis itu secara bergilir. Mereka takut gadis itu akan melaporkan pada polisi sehingga mereka membunuhnya. Kemudian mereka memotong-motong tubuh gadis itu menjadi beberapa bagian dan kepalanya akan dibuang secara terpisah agar polisi sulit untuk mengungkap kasus ini. Tetapi polisi segera mengetahui dan terus mengembangkan kasus ini. Polisi sedang terus mencari saksi. Supir angkot itu adalah satu-satunya saksi. Mereka mencoba membunuh supir angkot itu dengan cara menabraknya, tetapi supir angkot itu tidak tewas. Setelah mendengar semua cerita dari Keriting dan Tony, Taat berniat untuk membantu mereka dan melanjutkan rencananya untuk membunuh supir angkot itu. Yanti diantar oleh teman Jiva untuk menjenguk ayah Jiva yang sedang sakit di rumah. Tony tahu kalau pria itu merupakan sahabat Jiva karena ia pernah melihatnya di rumah sakit. Mereka membuntutinya untuk bisa mengetahui keberadaan rumah Jiva dan ayahnya. Yanti diantar masuk ke rumah Jiva. Mereka bertiga sudah mengetahui rumah Jiva. Yanti bertemu ayah Jiva dan mengatakan kalau dirinya berpacaran dengan Jiva. Ayah Jiva bertanya, apakah keluargamu tahu tentang kamu berpacaran dengan Jiva? Yanti menjawab, semenjak ayah tahu tentang hubungan ini, dia menjadi diam dan tak mau berbicara. Hei Yanti, ingat ayahmu yang telah menghidupimu sejak kecil, sementara hubungan kamu dengan Jiva baru seumur jagung. Pernikahan akan lebih baik jika mendapat restu dari kedua orang tua. Saat itu juga telepon ayahnya berbunyi dan Jiva mengangkatkannya. Ternyata telepon itu dari pemilik rumah kontrakan dan menagih pembayaran yang sudah lewat selama 3 hari. Ayahnya menyuruh Jiva untuk meminta uang pada ibunya dan membayarkannya. Keesokan harinya, Jiva menggantikan peran ayahnya yang seperti biasa, membeli gas ke warung, membeli bahan-bahan makanan, mengantri listrik, dan lain-lain. Di sini, Jiva menyadari kalau ternyata semuanya harus menggunakan uang. Beberapa hari kemudian ia bertemu temannya dan mengatakan apa yang sedang ia rasakan terkait uang. Ternyata semuanya harus dengan uang. Aku bertanya-tanya bagaimana ayah saya bisa membayarkan semua ini selama bertahun-tahun sejak saya kecil. Saat ini Jiva sangat sadar dan benar-benar ingin bekerja untuk membantu keluarganya. Jiva meminta kembali bekerja dengannya, tetapi temannya sudah tidak percaya lagi dengan Jiva yang tidak bisa menagih hutang. Jiva menemui manajer dan memohon untuk diberi kesempatan untuk kembali bekerja. Tetapi manajer menolak dengan keras karena Jiva tidak bisa menagih hutang, apalagi menarik motor secara paksa. Jiva tidak akan mungkin bisa melakukannya. Di sore harinya, saat manajer akan pulang dari kantornya, ia kehilangan sepeda motor yang ia parkir di depan kantor. Sementara tukang parkir juga tidak tahu kalau ada sepeda motor yang telah hilang.
Ternyata motornya dicuri oleh Jiva dan Jiva mengembalikannya. Hal ini ia lakukan untuk membuktikan kalau dirinya bisa melakukan pekerjaan seperti apa yang manajer inginkan. Akhirnya manajer memberi Jiva kesempatan untuk kembali bekerja. Keesokan harinya, Jiva bekerja dengan profesional tanpa mendengar keluh kesah dari penghutang. Keesokan harinya lagi, saat Jiva hendak berangkat bekerja, Jiva dan ayahnya melihat siaran berita yang sedang menayangkan berita terkait misteri ditemukannya potongan-potongan tubuh seorang gadis. Kabar baiknya adalah polisi telah berhasil menemukan kepala gadis itu dan sedang mencari saksi. Ayahnya Jiva melongo karena ia ingat betul dengan wajah gadis itu dan ia juga mengingat kejadian saat gadis itu disekap di angkotnya oleh segerombolan pemuda. Di sore harinya terlihat Jiva dan ayahnya sedang bersama polisi untuk memastikan apakah gadis itu benar-benar gadis yang ia bawa di angkotnya. Dan benar saja kalau gadis itu adalah gadis yang ia bawa di angkotnya. Ayahnya Jiva menceritakan kronologi saat gadis itu disekap oleh segerombolan pria di angkotnya. Ia juga menjelaskan ciri-ciri para pemuda itu, apalagi si rambut keriting yang masih ia ingat betul wajahnya. Saat itu juga Jiva melihat beberapa pemuda yang sedang mengamatinya dan terlihat mencurigakan. Mereka segera mengatur strategi untuk dapat membunuh ayahnya Jiva sesegera mungkin. Di rumah Jiva sedang ada tamu yang hendak melamar adiknya dan mereka merencanakan sebuah pernikahan. Taat mengintai rumahnya dengan cara ia berpura-pura menyebar browser. Jiva melihat wajah Taat dengan jelas dan terlihat mencurigakan. Taat menguping pembicaraannya dan mengetahui rencananya. Keesokan harinya, Jiva sekeluarga mendatangi toko undangan. Saat mereka sedang memilih undangan, Taat dan Tony masuk ke toko ini dan berpura-pura memilih undangan. Pemilik toko meminta Jiva dan ayahnya kembali datang ke toko ini pada esok hari pukul 10 pagi untuk mengambil undangan yang ia pesan. Taat dan Tony mendengar pembicaraannya dengan jelas. Di malam harinya, mereka sedang membuat strategi untuk membunuh ayahnya Jiva tepat di depan toko undangan tersebut. Taat mengambil sebilah kaca dan ia mengoleskannya dengan sianida, lalu kemudian ia membungkusnya dengan koran keriting yang akan menjadi eksekutor. Saat Jiva dan ayahnya keluar dari toko, mereka terlebih dahulu membuat kerusuhan di lokasi untuk mengelabui pandangan orang-orang. Jiva mengatakan pada temannya kalau ayahnya jelas mati karena pembunuhan berencana. Saat ayah berperan menjadi saksi, ia mendapati orang-orang mencurigakan di sekitarnya menjelang kematian ayahnya. Saat itu juga polisi dan juga komisaris datang ke rumahnya untuk menanyakan pada Jiva apakah ada orang mencurigakan sekitar kematian ayahnya. Komisaris mengatakan ayahmu terbunuh saat statusnya menjadi saksi, ada kemungkinan ini adalah pembunuhan berencana. Tetapi Jiva mengatakan kalau ayahnya sudah terlanjur meninggal dan tidak mungkin bisa hidup kembali. Semuanya sudah terjadi dan Jiva meminta polisi untuk segera meninggalkan rumahnya. Temannya bingung dan menyalahkan Jiva karena sebelumnya Jiva sendiri mengatakan kalau ayahnya mati atas pembunuhan berencana. Tetapi saat polisi datang untuk menanyakan, ia justru berkata sebaliknya. Jiva mengatakan mereka telah membunuh dan memutilasi seorang gadis, lalu kemudian mereka membunuh ayahku. Mereka tidak layak untuk hidup di penjara. Mereka harus dikubur secara hidup-hidup. Jiva mendatangi Ali dan menceritakan kematian ayahnya. Jiva juga menjelaskan kalau kaca yang menancap di tubuh ayahnya terdapat sianida.
Ali curiga kepada anak buahnya karena metode pembunuhan seperti itu hanya dilakukan oleh gengnya. Ali mengumpulkan semua anak buahnya untuk diperlihatkan kepada Jiva apakah ada yang ia kenali wajahnya sebelum kematian ayahnya. Saat itu juga Taat datang dan melapor pada Ali kalau seminggu ini ia tidak datang karena ada acara bersama keluarganya di luar kota. Jiva tak mendapati satupun yang mencurigakan. Saat Taat hendak pergi, Jiva melihat wajah Taat dan Jiva teringat pada beberapa momen saat ia melihat sebelum kematian ayahnya. Jiva mencoba mengikutinya. Jiva semakin yakin kalau dia adalah pelakunya. Taat dihajar oleh Jiva dan Taat mengakui perbuatannya. Taat mengatakan ia terpaksa melakukan ini karena ia ingin menolong ponakannya yang sedang dicari polisi atas kasus pembunuhan pada seorang gadis. Jiva meminta Taat untuk segera mendapati keberadaan ponakannya sekarang juga. Jiva mengumpat di dalam bajai dan Taat memanggil Keriting. Saat Keriting mendekat, Jiva segera menarik dan menghajarnya. Jiva akan membawanya ke tempat sepi untuk menghabisinya. Tetapi Tony dan rekannya membuat kerusuhan yang mengakibatkan bajai itu terguling. Keriting berhasil lepas dari cengkeramannya. Taat yang sudah lemas ditusuk oleh temannya sendiri karena Taat sudah terlanjur berada di tangan Jiva. Jiva pun segera mengejar penusuknya. Saat ia berusaha melarikan diri, tiba-tiba ia tertabrak oleh kereta hingga tewas. Jeder. Mereka berempat sedang duduk di pesisir pantai dan meratapi kematian Taat. Tony ngamuk dan akan segera membunuh Jiva. Keriting mencoba meredam amarahnya. Kebetulan Ali dan satu anak buahnya ada di dekat mereka. Karena mereka berempat ribut-ribut sehingga anak buah Ali mendekati pemuda itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Saat itu juga Jiva menelpon dan mengatakan kalau pelaku pembunuh ayahnya sudah tewas. Tetapi ada 4 atau 5 pemuda yang terlibat dan belum ia temukan. Anak buah Ali mengatakan kalau keempat pemuda itu sedang kehilangan temannya yang baru saja terbunuh. Ali menyuruh Jiva untuk datang ke pantai karena terdapat 4 pemuda dengan kasus serupa yang kemungkinan ada kaitannya dengan Jiva. Ali dan satu anak buahnya menginterogasi mereka. Ali meyakini kalau 4 pemuda inilah yang Jiva maksud. Anak buah Ali memukulnya, tetapi bagaimana mungkin 2 orang melawan 4 pemuda? Ali bergegas pergi untuk mengambil senjata dan mengajak teman lainnya. Masih? Hei! Pasang ah. Hah? Hey! Hey! Aneh! 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 Aneh!
filmnya cukup bagus, tetapi endingnya menurut saya kurang ya. Itu hubungan sama si Yanti itu mau dibawa kemana itu Yanti? Yanti. Tapi terima kasih udah menonton. Saya pamit dulu diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Channelnya orang yang suka nonton